Inilah 25 fakta trivia langka tentang BTS yang mungkin belum kamu ketahui. Ketika kita pertama kali menjadi ARMY, kita menyerap begitu banyak informasi tentang BTS sekaligus, tapi beberapa hal mungkin diabaikan dalam prosesnya, atau mungkin juga ada begitu banyak momen bagi kita untuk benar-benar mengejar semua yang kita lewatkan selama ini. Seorang ARMY bertanya kepada ARMY lain apakah ada fakta super langka tentang BTS, dan ribuan menjawab. Jadi inilah daftar beberapa yang mungkin belum kamu ketahui. Yang pertama, sebelum BTS ada, logo buku jari kuningan sebenarnya adalah logo kedua yang mereka miliki. Ini adalah logo pertama mereka ketika akronimnya adalah BPB, Bulletproof Boys. Mereka beralih ke BTS sekitar pertengahan. 2. Jimin menulis melodi untuk Blood, Sweat and Tears. 3. Suga tidak selalu menyukai anjing. Sekarang dia punya buku harian tentang membesarkan anjingnya, Holly. 4. RM berkonsultasi dengan profesor studi gender saat menulis lirik. Dia melakukan ini agar tidak menyakiti siapapun dengan liriknya. 5. Anjing V sebelum Yeontan. Sebelum Yeontan, Taehyung punya Sunsim. 6. BTS terobsesi dengan game Crossy Road. Ketika BTS benar-benar kecanduan game Crossy Road, jadi mereka mengikuti pembuat konten dan memberikan alamat mereka. Kemudian ketika mereka mendapat barang gratis, mereka berhenti mengikuti pria itu. 7. J-Hope memenangkan kompetisi JYP Entertainment. J-Hope dan 3 anggota lainnya memenangkan penghargaan popularitas untuk audisi JYP. Sebagai pemenang penghargaan itu, mereka diberi beasiswa 1 tahun di sekolah seni dan musik Seoul dan 300.000 won. 8. Jin mengikuti audisi untuk SM Entertainment. Sebagian besar penggemar tahu kisah bagaimana Jin bergabung dengan Big Hit Music, tapi audisi SM Entertainment-nya adalah kisah yang jarang diceritakan. Pada usia 15 tahun, beberapa tahun sebelum Big Hit Music menampilkannya, Jin didekati oleh perwakilan SM Entertainment. Jin berbicara tentang pengalamannya dalam wawancara audio saja. Ketika pembawa acara bertanya kepada Jin kenapa dia tidak mengikuti audisi untuk perusahaan tersebut, Jin mengungkapkan bahwa dia benar-benar melakukannya. Sebenarnya aku melakukannya, dan mereka menghubungiku lagi dan aku tidak pergi. Sebagai salah satu perusahaan hiburan terbesar di Korea, SM Entertainment bisa saja membuka banyak pintu untuk karir Jin, jadi kenapa dia menolak? Apakah kamu takut? Tanya tuan rumah. Ya, kata Jin. Aku mendengar ini untuk pertama kalinya, kata RM, dan Jimin menggoda Jin, menanyakan apakah dia mengarang cerita. RM menambahkan, sebenarnya dia bilang dia akan melarikan diri. Jin muda belum cukup siap untuk menjadi bintang, tapi kerugian SM ternyata menjadi keuntungan HYBE. 9. Kenapa Suga tidak punya tato? Jimin dan Jungkook adalah 2 anggota BTS pertama yang mendapatkan tato, tapi apakah mereka akan menjadi yang terakhir? Di Korea, tato adalah topik yang kontroversial. Tidaklah ilegal untuk punya tato di Korea, tapi adalah ilegal kalau dilakukan oleh seorang ahli tato yang tidak punya lisensi medis. Di bawah hukum Korea, tato dianggap sebagai layanan medis dan hanya diizinkan jika seniman tato juga merupakan praktisi medis yang berkualitas. Tato punya sejarah yang dikaitkan dengan aktivitas kriminal, tapi persepsi itu mulai berubah sebagian berkat anggota BTS yang bertato. Dalam wawancara Eyo, Andy, seorang seniman tato dan YouTuber, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas nama pecinta tato. Andy mengatakan, dengan menunjukkan bahwa dia punya tato, Jungkook mematahkan persepsi buruk tentang tato. Bagaimana perasaan Suga tentang tato? Dalam wawancara tahun 2016 dengan Grazia, pewawancara mencatat bahwa Suga tidak punya tato meskipun dia adalah seorang rapper. Dia mengungkapkan bahwa dia menginginkannya di masa lalu, tapi telah memutuskan untuk tidak mendapatkannya. Ketika aku masih muda, aku sangat ingin memilikinya, kata Suga. Tapi saat aku berusia 20 tahun, aku tidak mau lagi. Baru-baru ini aku mendengar bahwa Pharrell Williams menghapus tatonya dan mengatakan bahwa dia bahkan tidak tahu kenapa dia menatonya. Aku mungkin ingin melakukan sesuatu yang lain di masa depan. Aku ingin melakukan pekerjaan amal, itu mungkin tidak terlihat bagus, jadi aku menahan diri. Lalu Grazia bertanya, kalau kamu mendapat tato, apa dan di mana kamu menginginkannya? Suga bercanda mengatakan dia akan mendapatkan tato di jari kakinya. Aku berusaha meminimalkan visibilitas, jelasnya. Tapi aku belum tahu, aku bisa berubah pikiran dan menato seluruh punggungku tahun depan. 10. Jimin tahu cara menjahit.
11. Jin pernah menjadi model untuk Etude House. Ketika Jin masih kuliah, dia di-casting oleh perwakilan dari Big Hit Entertainment yang melihatnya turun dari bus. Sebagai trainee, Jin melakukan beberapa modeling, termasuk untuk perusahaan kosmetik populer Etude House Korea. Etude House Korea men-tweet foto promo ini 3 bulan sebelum BTS debut. Mereka memuji ketampanan Jin dan menyemangatinya. Jin juga melakukan sesi foto di studio mengenakan jeans dan kancing putih. Rambutnya hitam alami dan jauh lebih pendek saat itu, jadi dahinya yang terkenal ditampilkan sepenuhnya. Jin juga mengambil foto dirinya dengan rambut lebih panjang mengenakan setelan rapi. Mengingat buktinya, tidak dapat disangkal bahwa Jin ditakdirkan untuk menjadi worldwide handsome, dia semakin tampan sepanjang waktu. 12. V biasa membuat lubang di bajunya agar terlihat seperti desainer. Sebelumnya ketika BTS tidak punya uang, Taehyung membuat lubang di pakaiannya agar terlihat seperti pakaian desainer. 13. Jimin adalah seorang street dancer utama dan punya masa pelatihan yang singkat. Sebelum debut, Jimin dulunya adalah master di street dance dan popping. Dia punya banyak pertarungan jalanan sebelum bergabung dengan modern dance sebagai jurusannya, dan merupakan satu-satunya anggota dengan periode pelatihan terpendek, 6 bulan yang pernah debut. 14. Alasan Jungkook masuk The King of Mask Singer. Saat ini, bakat vokal BTS sudah dikenal, tapi tidak selalu demikian. Butuh waktu bertahun-tahun untuk memenangkan kritik mereka. Jungkook khususnya berusaha keras untuk membuktikan bahwa BTS pantas mendapatkan pengakuan. Kembali pada tahun 2016, ia muncul di acara kompetisi King of the Mask Singer untuk memecahkan stereotip yang telah dihadapi BTS selama 3 tahun. Ya, ketika kami debut, kami diberitahu bahwa BTS bagus rap tetapi lemah dalam vokal. Kami mendengar banyak tentang itu, kata Jungkook kepada pembawa acara. Jadi mulai sekarang kami ingin menunjukkan lebih banyak vokal kami juga. Begitulah cara aku memutuskan untuk datang ke acara ini. Aku berharap orang-orang mengenali ada penyanyi seperti kami. Sejak itu, keterampilan vokal BTS yang beragam telah memenangkan puluhan penghargaan dan pujian global. Kalau Jungkook memberikan pertunjukan masker lagi, pendengar akan menebak identitasnya dari nada pertama. Dia sekarang adalah salah satu penyanyi yang paling dikenal. 15. Suga dulu menjalankan situs penggemar. Yoongi dulu menjalankan situs penggemarnya sendiri yang disebut Suga Site. Yoongi biasa mengambil gambar di fansign dan mengunggahnya kembali pada 2013 dengan tanggal dan nama fansign seperti ARMY. 16. BTS mengubah arti dari Dream Glow. Mungkin tidak super langka, tetapi tidak tahu apakah ARMY yang lebih baru mengetahui hal ini. Lagu Dream Glow awalnya punya arti yang berbeda. Charlie mengirimnya ke BTS dan mereka membalik artinya tentang mengikuti impianmu. 17. J-Hope dulu punya blog dance. Hoseok pradebut punya blog di mana dia berbicara tentang penari favoritnya dan dia menganalisis berbagai jenis tarian. Ya, bocah itu sudah sangat bersemangat dan berdedikasi. 18. Jin punya blog makanan. Seokjin punya blog memasak. Ini hanya beberapa posting dan kamu dapat menemukan lebih banyak lagi. 19. Suga sangat menyukai Bad Bombs. 20. Sebelum debut, Jungkook pergi ke Amerika Serikat untuk belajar menari. Setahun sebelum Jungkook debut dengan BTS musim panas 2012, ia pergi ke Amerika Serikat untuk belajar menari. Dia bahkan membuat blog tentang itu dan itu disebut pelatihan tari seorang trainee makne biasa di luar negeri di Amerika yang dia bagikan pada 6 Februari 2013. 21. RM melakukan OST untuk Fantastic Four. Hanya untuk mengingatkan kalian bahwa RM melakukan OST untuk Fantastic Four. 22. Jimin, J-Hope, Jungkook, dan Suga dulunya adalah penari latar. Ini mungkin anggota BTS, Jimin, J-Hope, Jungkook, dan Yoongi bekerja sebagai penari latar. 23. J-Hope dulu punya kawat gigi. Mungkin beberapa dari kamu tidak tahu, tapi Hoseok pradebut punya kawat gigi. 24. Jin adalah teman sekelas dengan Michelle Hope. 25. RM menulis lagu biseksual. Namjoon menulis lagu biseksual berjudul Party XXO untuk girl group glam. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.